Episode 211. Pernikahan kontrak Sang Cheo. Aaron sakit tahu. Teriak Francisca dengan kencang ketika Aaron dengan jahil menarik ikatan rambutnya yang menjulang tinggi. Aaron, kasihan kakak. Rambutnya kok ditarik? Tegur Diana sambil membetulkan kunciran rambut Francisca. Itu rambut apa antena sih, tinggi sekali. Celoteh Aaron masih gemas. Tangannya masih terasa gatal ingin bermain di kunciran rambut kakaknya. Ini antenanya Frances, biar keren, biar cakep. Ujar Francisca dengan ketus. Kalau begitu Aaron bener toh, tes signal. Kali ini bocah laki-laki yang tingginya setara dengan Francisca hendak menarik lagi antena rambut bocah itu. Mommy. Francisca berteriak kencang dengan mata terpejam dan badan sedikit membungkuk. Wajah Francisca tampak memerah saat menjerit. Diana menahan tawa melihat kelakuan kedua kurcaci itu. Mereka selalu menjadi hiburan. Tapi sesaat kemudian dia terdiam karena tidak merasakan tarikan di rambutnya. Francisca membuka matanya dan melihat Aaron sudah ada dalam gendongan Andrew menjauhi dirinya, sambil menjulurkan lidah. Francisca terkecoh. Ayo sudah sana, berangkat sekolah sama Dedi ya. Maaf Mommy tidak bisa menemani hari utama Frances sekolah. Frances harus ramah dan berani ya. Tidak boleh takut dan cengeng, oke? Diana mengecup kening Francisca dengan lembut. Iya Mommy. Mommy tunggu Frances pulang sekolah ya. I love you, Mommy. Gadis kecil itu mencium pipi Diana. Yang semangat ya. Diana melambaikan tangan pada Francesca yang berlari kecil ke arah mobil. Ayo Alins cepat, nanti telat. Teriak Aaron. Frances bukan aliens. Kupu-kupu tahu. Ini antena kupu-kupu. Ujarnya sambil masuk ke dalam mobil. Andrew duduk di tengah, di antara Aaron dan Francisca. Conrad duduk di depan di samping Papito, sedangkan Matilda dan Maria berada di mobil SUV lainnya. Dah Mommy. Koor sumbang dari ketiga bocah itu berkumandang. Diana tersenyum sambil melambaikan tangannya. Hari ini usai sudah liburan musim dingin. Mereka sudah mulai beraktivitas di sekolah. Conrad sudah di grade 6, Francisca harus mengulang tek besar sedangkan Aaron baru memulai TKA. Mansion terasa sepi bagi Diana saat ini. Dengan perlahan Diana kembali ke dalam rumah dengan ditemani seorang pelayan. Biasanya di pagi hari ini, dia akan berjemur bersama ayah Andrew. Tetapi saat ini, pria itu memilih tinggal di kapal pesiar dan mengikuti tur keliling dunia. Hai, namaku Francisca. Francisca memperkenalkan dirinya di depan kelas. Semua anak memandang dirinya. Gadis lucu yang gemuk dengan pipi kemerahan dan rambut terikat tinggi. Mereka kemudian membalas sapaan Francisca serentak. Hai Francisca. Ayo sekarang Francisca bisa duduk di sini ya. Seorang guru yang masih muda menunjukkan bangku di tengah-tengah kelas. Francisca dengan patuh berjalan menuju bangku tersebut dan duduk dengan nyaman. Anak-anak sekarang kita akan belajar mewarnai ya, seperti contoh di depan. Kalian tentu sudah mengerti warna bukan? Kata Bu Guru. Iya Bu. Mereka mulai memperhatikan kertas berisi gambar rumah yang polos. Anak-anak tersebut mulai mengeluarkan krayon dari tas mereka dan mewarnai sesuai contoh perpaduan warna yang diterangkan oleh guru di depan. Dengan tekun semuanya belajar. Hingga waktu istirahat. Semua anak mengerubungi Francisca. Banyak hal yang mereka tanyakan dan itu membuat Francisca bingung. Rumahmu di mana? Tanya bocah perempuan berambut keriting. Aku tinggal di mansion keluarga Knight. Jawab Francisca dengan ceria. Dia awalnya merasa senang sekali ketika semua pusat perhatian tertuju padanya. Nama orang tuamu siapa? Tanya seorang gadis kecil dengan kacamata bertengger. Andrew dan Diana. Aku kakaknya Aaron.
Dengan bangga Francisca memperkenalkan dirinya. Mana mungkin kau kakak Aaron? Kalau kau kakak Aaron, kami pasti sudah mengenalmu dari dulu. Ujar seorang bocah wanita dengan sengitnya. Kau pasti anak salah satu pelayan di sana. Lihat wajahmu tidak mirip dengan Aaron. Francisca tampak kebingungan dengan serbuan pertanyaan dari mereka semua. Anak-anak wanita dan pria yang mengerubunginya membuat dia pusing. Duh, kunciran apa ini? Lihat gaya rambutku. Ujar seorang anak yang berambut pirang dengan rambut tergerai cantik. Iya. Culun sekali sih, ujar seorang bocah pria sambil menarik-narik rambut Francisca. Mata Francisca berkaca-kaca. Dia berusaha menahan diri. Jika di rumah, dia akan bebas menangis dengan keras. Dia merasa sangat dilindungi. Tetapi di luar sini, dia merasa sendirian. Konrad berada di gedung yang berbeda. Nani berada di luar gerbang. Sedangkan Aaron. Apa yang bisa dilakukan bocah sableng itu untuk menolongnya? Francisca yang baru pertama kali berada di komunitas sekolah, di luar mansion merasa ketakutan. Dia awalnya berangkat dengan percaya diri, tapi sekarang rasa percaya dirinya menghilang. Di tengah kebingungan dan rasa takut, seorang pahlawan datang. Hoi! Apa yang kalian lakukan dengan Francesco? Teriakan lantang keluar dari mulut seorang bocah tampan. Semua anak yang mengerubungi Francisca segera menoleh. Mereka melihat kagum dan takut pada bocah yang berteriak lantang itu. Ketika bocah itu melangkah dengan gagah, mendekati Francisca, mereka langsung mundur. Siapa yang membuat Francesco menangis? Tanyanya lantang. Dia bilang, kalau dia kakakmu Aaron. Kami tidak percaya. Jadi kami bilang saja dia pembohong. Ujar bocah wanita berambut paling indah. Dia memang kakakku. Ujar Aaron dengan tegas. Tapi, dia bilang kalau dia memiliki orang tua yang sama denganmu. Ujar si kacamata lagi dengan heran. Memang iya. Dia kakakku. Ujar Aaron dengan tegas. Semua mata memandang tidak percaya. Siapa yang berani mengganggu Frances? Awas ya. Ancam Aaron. Maafkan kami Aaron. Ujar mereka serempak. Kini semua anak Tekbe menyadari jika mereka telah melakukan kesalahan. Aaron sangat populer di sekolah tersebut. Dia adalah anak yang paling tampan dan memukau di sekolah taman kanak-kanak. Selain itu, sebagian dari orang tua mereka mengenal Andrew. Dan mereka selalu menasehati anak prianya untuk menjadi teman baik Aaron dan untuk anak wanita, jika Aaron adalah termasuk kategori pria idaman. Kau cantik sekali Frances. Ujar si kacamata. Lihat rambut Francisca. Mulai besok modelli rambut Frances akan menjadi tren kita. Ujar si rambut keriting. Kini satu persatu berbalik menyanjung Francisca. Mereka tidak mau beresiko dimusuhi oleh Aaron. Francisca tersenyum, dia tidak menyangka Aaron yang selalu usil, membela dirinya. Aaron hari ini benar-benar menjadi pahlawan. Aaron, kau mau sandwichku? Gadis berambut paling indah mendekati Aaron dengan menawarkan sekotak sandwich kepadanya. Belum sempat Aaron menjawab. Anak gadis dari TKA berlari menghampirinya. Aaron. Aaron. Dari mana saja kau? Lihat kami membawa French fries dan nugget kesukaanmu. Aku membawa sushi. Aku membawa sosis. Semua anak wanita mengerubungi Aaron. Dan bocah sableng yang tampan itu tersenyum lebar melihat makanan yang terjajar di hadapannya. Francisca yang berada di sebelah Aaron melihat semua itu. Kini dia tahu alasan Aaron tidak pernah mau membawa bekal. Terlalu banyak selir yang mengerubungi bocah itu. Dan masih dengan gaya sok coolnya dia mencoba satu persatu makanan para gadis kecil itu. Episode 212. Hari ini Frances gak usah bawa bekal saja, Bibi Matilda. Air putih saja. Ujar Francisca saat sarapan pagi di meja makan. Kok begitu? Tanya Diana heran. Nanti lapar loh.
Ujar Diana lagi sambil mengoleskan selai strawberry kacang di lembaran roti tawar. Jangan khawatir Mommy, dekat-dekat dengan Aaron pasti aman. Ujar Aaron dengan sombong sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Aaron juga cuma air putih? Tanya Diana heran. Bocah tampan itu mengangguk. Diana hanya tersenyum simpul saja. Dia tetap meminta kepada pengasuh untuk menyediakan bekal, jaga-jaga jika sepulang sekolah mereka merengek kelaparan. Kenapa kalian tidak mau membawa bekal? Tanya Andrew sambil mengunyah telur setengah matang. Wah Daddy, banyak yang bawain Aaron makan siang. Aaron populer, Frances ikut senang. Celetuk Francisca. Kali ini Francisca menguncir rambutnya menjadi dua kepangan di kanan dan kiri. Dia sangat senang berganti model rambut yang akan menjadi tren. Maksudnya? Tanya Diana heran. Kalau waktu istirahat, tinggal dekat-dekat dengan Aaron, wah semua anak perempuan akan membuka bekalnya di dekat Aaron. Banyak kek makanan enak-enak. Cerita Francisca dengan bersemangat. Kau sengaja meminta mereka melakukannya, Aaron? Tanya Diana heran. Aaron menggeleng. Aaron cuma bilang ke mereka, kalau Aaron suka cewek kayak Mommy, yang suka buatin makanan buat Aaron. Ujarnya dengan polos. Diana terpana dalam senyuman menatap Aaron. Sedangkan Andrew tertawa mendengar kalimat polos Aaron. Dasar playboy. Ujar Conrad. Hush. Diana mengernyitkan keningnya pada Conrad. Apa itu playboy? Tanya Conrad dan Francisca. Nah kan, jadi panjang. Keluh Diana. Nanti Dedi dan kakak Conrad yang jelaskan di mobil ya. Ayo. Ayo. Cepat masuk ke dalam mobil. Beri salam ke baby dulu sebelum berangkat. Diana berdiri sambil meletakkan satu tangannya ke pinggang. Kakak pergi dulu ya, adik-adik sayang. Jangan nakal di perut Mommy. Ujar Conrad dengan kasih sayang. Frances sekolah dulu ya. Nanti pulang kita dengarkan Mommy baca buku sama-sama ya. Francisca mencium perut Diana. Anak Mommy gak boleh jadi playboy ya, ujar Diana dengan geli. Aaron hanya mengangkat bahunya tidak peduli. Ajarin itu si Aaron, jangan sampai jadi playboy. Ujar Diana pada Andrew. Ah, biarin saja. Lihat aku sekarang, dengan mengenal banyak wanita, aku akhirnya mengerti wanita yang terbaik itu seperti apa. Sahut Andrew tersenyum gonit sambil memeluk istrinya. Pelukan itu hanya sampai sebatas gang samping, akibat perut buncit yang menjadi penghalang. Idih. Asal gak celup sana celup sini saja, kayak kamu dulu. Ujar Diana gemas. Kan latihan praktek dulu sebelum ujian. Andrew, mau bilang aku dapat barang bekas. Diana melotot kesal mendengarkan jawab Andrew yang asal cuap saja. Barang bekas apaan? Layaknya emas semakin ditempa semakin berkilau. Ujar Andrew beralasan. Diana melotot kesal. Iya, aku paham. Hanya satu wanita pelabuhan terakhir. Ujar Andrew lembut sambil mengecup bisbir istrinya, memaksa wanita itu membalas usapan bisbirnya. Begitulah drama pagi hari hampir setiap harinya. Andrew berangkat bersama anak-anak sekaligus berangkat ke kantor. Sedangkan seorang supir dan dua pengasuh akan tetap tinggal di sekolah, menunggu hingga kelas TK selesai. Frances menjadi sedikit populer di kalangan anak wanita di kelasnya. Mereka berteman dengan Frances karena Aaron. Mereka ingin agar Frances menceritakan tentang kebaikan mereka pada Aaron. Kali ini saat istirahat siang, siswi TKB segera berhamburan keluar. Francisca yang baru bersekolah selama beberapa hari, tidak mengetahui jika hari ini adalah praktek olahraga anak TKA. Semua anak-anak wanita TKB berlari ke lapangan olahraga. Mereka rela berpanas-panas ria hanya untuk melihat Aaron berolahraga. Tampaknya hari ini adalah permainan bola kasih. Aaron tampak sangat lincah memukulkan bola dan berlari ke pos jaga.
Saat Aaron memukul bola, semua anak perempuan TK maupun TKB akan bersorak sambil melompat-lompat. Francisca bahkan sangat heran kenapa mereka harus sampai seantusias itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang berniat untuk membuka bekal dan makan. Francisca lihat, wow, Aaron keren. Katakan pada Aaron ya, kalau aku, Carina berteriak paling keras. Ujar Carina dengan bersemangat. Frances bilang sama Aaron, kalau Brenda sampai meloncat-loncat ya. Iya. Kalian teriak-teriak dan loncat-loncat begini apa tidak ada yang lapar? Tanya Francisca heran. Mereka menggeleng. Francisca meringis. Dia mengusap perutnya yang mulai terasa lapar. Tapi tidak ada satupun yang membuka bekal. Mereka semua sibuk menonton Aaron. Francisca mengalihkan pandangan ke arah teman-teman prianya. Mereka ada yang sedang makan, ada yang bermain. Francisca menelan air liurnya. Dia ingin sekali bergabung dengan mereka yang sedang makan, tapi dirinya terlalu malu. Francisca ingat, jika Mommy Diana membawakan bekal yang dibawa oleh pengasuh. Akhirnya Francisca berlari kecil menuju ke pintu gerbang. Rencananya dia akan meminta pada satpam untuk memanggilkan Bibi Matilda. Tapi sayang, Frances terlambat. Bel sudah berbunyi tanda mereka harus masuk kelas. Frances menghentakkan kakinya dengan kesal. Matanya berkaca-kaca. Sementara itu di balik pagar besi, di mana Aaron dan teman-temannya selesai bermain kasti, tampak sekali jika Aaron sedang duduk sambil menikmati bekal yang dibawa oleh para selir. Dan untuk itu Francisca kesal sekali. Dengan jengkel Frances meminum habis air di botol minumnya sambil melirik ke arah Aaron. Dia masuk ke dalam kelas lagi, dengan cemberut. Untung saja tinggal 1,5 jam sebelum pulang sekolah. Di dalam kelas Francisca masih harus kesal mendengarkan ocehan teman-temannya yang mengeluk-ngelukan Aaron. Mereka sekarang sedang mengerjakan keterampilan menggunting dan menempel. Kalian dari tadi nonton pertandingan Aaron terus apa gak ada yang lapar? Tanyanya heran. Mereka serempak menggeleng. Kami harus diet, biar tetap langsing. Ujar Charmaine. Iya, supaya Aaron senang duduk dekat kami. Kata Brenda dengan senyuman ceria. Hanya dengan melihat Aaron saja, kami kenyang. Kata Carina. Francisca melotot. Sebegitu ngefansnyakah mereka ke Aaron? Oh ya Frances, tolong berikan bekalku pada Aaron ya. Dia tampak lelah berlari tadi, mungkin dia nanti akan merasa lapar di rumah. Ujar Carina. Punyaku juga. Beberapa orang mulai mengatakan hal yang sama. Tentu saja. Urusan Aaron serahkan padaku. Ujar Francisca dengan tersenyum lebar. Ternyata menjadi kakak Aaron banyak hal yang menyenangkan. Akhirnya siang hari itu Francisca pulang dengan membawa 6 tas bekal. Dia menyeringai lebar. Saat Aaron bertanya di mobil, Francisca hanya bilang, punyaku. Episode 213. Kok bisa Frances dapat banyak bekal? Itu pasti buat Aaron kan? Aaron menegaskan dan mengklaim apa yang dia rasa untuk dirinya. Bukan. Ini dikasihkan ke Frances. Frances lapar. Ujarnya dengan terisak. Loh, tadi di sekolah, Frances tidak makan apa-apa. Tanya Matilda dengan heran. Pengasuh itu kemudian mengeluarkan kotak bekal dan memberikan sandwich kepada Francisca. Francisca kemudian langsung mengambil sandwich tersebut dan memakannya dengan lahap. Gak makan tadi, lapar. Ujarnya dengan mulut yang penuh makanan. Loh, tadi katanya kalau dekat Aaron banyak makanan. Tanya Nani Maria dengan heran. Aaron gak bilang kalau olahraga hari ini. Istirahatnya beda. Keluh Francisca dengan kesal. Loh, tadi Aaron panggil Frances kok. Frances aja yang lari-lari. Ujarnya tanpa mau disalahkan. Frances mau minta ambilin bekal ke Pak Satpam, tapi bel sudah berbunyi. Francisca mengadu kesal. Hadeh. Sudah gendut,
Diet sedikit kenapa? Ujar Aaron cuek. Biarin gendut. Yang penting cakep. Ujar Francisca dengan percaya diri. Terserah. Aaron mau bubuk. Aaron sebentar lagi sampai, ayo sekalian tidur di kamar saja. Ujar Nani Maria. Dia pasti akan kerepotan jika Aaron tertidur di mobil, karena jika dipindahkan, bocah itu bisa mengamuk. Oke dah. Mobil memasuki gerbang mansion. Di depan pintu rumah, Diana tampak sudah menunggu. Kali ini dia duduk di kursi roda. Kehamilannya di usia 8 bulan ini, membuat dirinya semakin susah bergerak. Perutnya sangat besar, dan posisi rahim mendesak ulu hatinya. Terkadang berulang kali Diana merasakan nyeri di ulu hati, dia seringkali bersendawa dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Meski begitu Diana tetap berusaha untuk mengunyah makanan berprotein untuk perkembangan janinnya. Wanita itu tersenyum melihat kedatangan kedua anaknya yang lucu-lucu. Francisca yang melangkah dengan riang, karena perutnya sudah terisi dan Aaron yang melangkah gontai karena mengantuk. "Mommy, lihat apa yang Frances bawa." Ujarnya tersenyum senang sambil mengayun-ayunkan ke-6 tas bekal makanan yang dia bawa. "Frances dapat hadiah dari siapa itu?" tanya Diana dengan tersenyum. Mereka melangkah masuk di samping Diana. "Dari selirnya Aaron," ujar Frances dengan tertawa. "Kan? Itu pasti punya Aaron," ujar Aaron dengan penuh kemenangan. "Tidak boleh bilang selir. Tapi fansnya Aaron." Diana menegaskan. Dirinya tidak suka dengan istilah selir. Tampak seperti seorang raja dengan puluhan istri. Tentu saja Diana tidak ingin hal itu terjadi pada anak pertama yang dia lahirkan. "Iya Mommy, dari fansnya Aaron," ujar Francisca membenarkan. "Ayo cuci tangan dan kaki dulu. Setelah itu kita akan membukanya bersama. Kita lihat apa isinya," ujar Diana dengan raut wajah yang dibuat penasaran. "Oke Mommy," ujar Francisca bersemangat. "Aaron mengantuk," kata Aaron dengan lelah. "Kalau begitu, Aaron tidur saja. Biar Mommy dan Frances yang buka ya. Kalau tidak dibuka nanti bau." "Gak mau. Aaron mau lihat juga. Tapi gendong," ucapnya manja. Diana memajukan bibirnya dengan sedih, sambil membelai perutnya. "Mommy kan sudah gendong 3 baby. Maaf ya sayang. Mommy gak bisa gendong Aaron," ujarnya dengan sedih. "Lupa. Aaron gendong Bibi Maria saja ya," pinta Aaron. Seandainya tidak penasaran, maka dirinya lebih memilih tidur daripada melihat isi bekal. Mereka berjalan ke ruang makan. Nani Matilda meletakkan tas bekal di meja dan mengeluarkan kotak bekal itu. Satu persatu kotak bekal dibuka. Dan wow, Diana terpukau dibuatnya. Ke-6 kotak bekal itu memiliki isi yang berbeda. Ada nugget dan french fries, ada bento, ada hotdog, ada potongan buah, ada cake dan terakhir ada sekotak penuh coklat. Isinya luar biasa. Pantas saja, Aaron dan Francisca tidak pernah mau membawa bekal dari rumah. Karena ada jamuan luar biasa di sekolah. "Aaron, kau yakin tidak pernah meminta ini pada mereka?" tanyanya lagi. Aaron menggelengkan kepala dengan mata sayup. "Baiklah jika begitu. Besok kalian kembalikan kotak makanan ini pada mereka dan sebagai gantinya akan Mommy isi puding. Nanti setiap hari Jumat, Mommy akan membawakan kalian makanan yang bisa dibagikan di kelas ya. Gak usah repot-repot Mommy. Mereka nanti manja," ujar Aaron cuek. "Heji anak Mommy, tidak boleh begitu. Mereka teman-teman yang baik dan memperhatikan dirimu. Maka kau harus membalasnya. Jangan cuma menerima. Sesekali kita juga harus memberi." Nasihat Diana. "Nanti mereka malah banyak maunya Mom," ujar Aaron masih menolak. "Kalau begitu Frances aja yang membagikan ya. Kan Frances juga menerima kebaikan dari mereka. Berbagi itu indah loh," bujuk Diana.
Siap Mommy. Frances yang akan membagikan. Frances suka. Ujar Francisca dengan hidung kembang kempis karena senang. Anak pintar. Hitung-hitung ini sebagai ucapan terima kasih untuk fansnya Aaron loh. Ujar Diana sambil mengerdipkan matanya pada Aaron. Ah benar Mommy, fans klubnya Aaron. Frances manajernya. Hahaha. Enak, enak. Ujar Frances sambil membayangkan makanan apa saja yang akan dia peroleh. Oke, sekarang bubuk dulu sana. Kedua pengasuh membawa Aaron dan Francisca kembali ke kamar untuk tidur siang. Sepeninggal mereka, Diana mengambil foto dari keenam bekal itu. Suatu saat ketika Aaron dewasa, dia akan senang sekali melihatnya. Lihat foto ini. Diana menunjukkan foto keenam bekal dari teman-teman Aaron kepada Andrew, saat mereka sedang berduaan di kamar. Apa ini? Tanya Andrew tak mengerti. Coba tebak. Andrew mengernyutkan keningnya. Kau membeli bekal makanan untuk keenam anak kita. Jawabnya dengan yakin. Diana memukulkan bantal kecil ke dada Andrew. Mana mungkin. Yang 3 saja belum lahir. Coba tebak lagi. Itu apakah contoh bekal untukku? Tanya Andrew dengan heran dan geli. Hahaha. Kau mau aku buatkan bekal dengan kotak makanan bermotif kartun seperti itu? Tanya Diana dengan geli. Ya enggaklah. Bisa turun wibawaku nanti. Jawab Andrew dengan menyeringai lebar. Tidak bisa menebak. Andrew menggelengkan kepalanya. Itu bekal dari fansnya Aaron. Ujar Diana dengan tersenyum geli. Lucu ya mereka, sambung Diana lagi. Cekak, benar-benar anakku. Ujar Andrew dengan bangga. Terus bukan anakku. Diana mengernyitkan keningnya. Dia mewarisi bakat alamiku. Ujar Andrew percaya diri. Diana menaikkan alisnya. Maksudku, ku tidak perlu melakukan apapun, mereka sudah mengerubungi diriku. Masa? Ujar Diana menggoda. Andrew mengangguk yakin. Sewaktu sekolah dulu, tiap Valentine aku mendapatkan 50 coklat setiap tahunnya. Ujar Andrew dengan bangga. Oh ya, kau makan semua. Andrew menggelengkan kepala. Aku bagikan ke semua pelayan dan pengawal. Ujar Andrew dengan tersenyum bangga. Kalau Aaron tiap tahunnya mendapatkan kurang dari 20. Kita lihat, apakah Aaron bisa mengalahkanmu. Baik, kita lihat. Apakah anak satu itu bisa mengalahkan kecarmingan sang Dedi. Sombong. Ujar Diana kesal sambil memenjat hidung suaminya kesal.